Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahmat dari kelas IF5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Supply Chain Management. Baik, yang pertama kali saya akan menjelaskan materi tentang kolaborasi teknologi informasi antar perusahaan. Fenomena yang muncul belakangan ini tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi yang menawarkan berbagai macam produk berbasis elektronik. Secara garis besar, ada 3 jenis sistem yang ditawarkan bagi perusahaan yang berniat mengimplementasikan iOS. Yang pertama adalah internet, yang kedua internet, dan yang ketiga adalah extranet. Nah, sebelum masuk pada implementasi iOS, apa sih yang dimaksud dengan iOS? iOS atau Interorganizational System atau yang biasa disebut juga sistem antar organisasi, yaitu merupakan 2 atau lebih perusahaan yang saling bekerja sama dalam pemakaian teknologi informasi. Ada 8 alasan implementasi iOS. Yang pertama adalah new products, yang kedua new service, yang ketiga efisiensi, yang keempat joint operation, yang kelima strategic alliance, yang keenam customer supplier relationship, yang ketujuh outsourcing, dan yang kedelapan adalah image building. Alasan mengapa iOS sangat mudah diimplementasikan yaitu karena adanya peranan teknologi informasi dalam meniadakan batasan-batasan antara ruang dan waktu. Contohnya yaitu 1. Infrastruktur teknologi informasi merupakan pembuluh darah yang menghubungkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Contoh yang kedua adalah data. Data merupakan darah atau oksigen bagi perusahaan-perusahaan karena sifatnya sebagai sumber informasi dan knowledge untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Contoh yang ketiga adalah aplikasi. Aplikasi merupakan proses atau prosedur aliran data dalam infrastruktur teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan sesuai dengan jenjang dan kebutuhannya. Baiklah, saya akan masuk pada materi yang kedua, yaitu pengelolaan mata rantai pasokan dalam MRP. Pengertian manajemen rantai pasokan atau yang biasa disebut juga dengan supply chain management merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai dari bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan, lanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Komponen-komponen yang terdapat dalam supply chain management. Yang pertama yaitu upstream supply chain, yang kedua internal supply chain, dan yang ketiga adalah downstream supply chain. Tujuan strategis supply chain management. Yang pertama yaitu menentukan tingkat outsourcing yang tepat, yang kedua mengelola pembelian atau pengadaan suatu barang, yang ketiga mengelola pemasok, yang keempat mengelola hubungan dengan pelanggan, yang kelima mengidentifikasi masalah dan merespon masalah dengan cepat, yang keenam mengelola risiko. Proses supply chain management. Proses supply chain management adalah proses saat produk masih berbahan mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi diperoleh, diubah, dan dijual melalui berbagai fasilitas yang terhubung oleh rantai sepanjang arus produk dan material. Strategi rantai pasokan. Yang pertama yaitu banyak pemasok atau money supplier, yang kedua sedikit pemasok atau few supplier, yang ketiga vertical integration, yang keempat Keiretsu network, yang kelima perusahaan maya atau virtual company. Tantangan dalam mengelola supply chain management. 1. Kompleksitas struktur supply chain. Contohnya yaitu melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Contoh keduanya perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Selanjutnya yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian dibagi menjadi 3 macam, yaitu ketidakpastian permintaan, yang kedua ketidakpastian pasokan, dan yang ketiga ketidakpastian internal.
Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.